Maka sejatinya orang yang memberikan nasihat kepada orang lain, maka orang yang memberikan nasihat ini ingin kebaikan bagi orang yang dinasihati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dipertemukan dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan kita berkumpul untuk sebuah tujuan yang mulia, yaitu tugas kita sebagai seorang hamba hidup di dunia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ibadah yang kita kerjakan. Dan kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua ibadah yang telah kita kerjakan bisa diterima Allah Subhanahu wa taala dan masih diberikan taufik untuk mudah dalam mengerjakan ibadah-ibadah yang lain. Kemudian salawat serta salam semoga selalu terhaturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau yang senantiasa meniti sunnah dan jalan beliau sampai hari kiamat, amin ya rabbal alamin. Kita masih memasuki hadis yang ketujuh berkaitan agama adalah nasihat. Agama adalah nasihat, yaitu hadis dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu taala anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim, rawahu Muslim. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama adalah nasihat. Qulna, kemudian kami bertanya, untuk siapa wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasul menjawab, untuk Allah dan untuk Rasulnya dan untuk para imam kaum muslimin dan untuk kaum muslimin secara umum. Pada pembahasan sebelumnya kita membahas sedikit berkaitan dengan masalah kunyah. Kunyah adalah sebuah nama yang diawali dengan ummun atau abun, abahnya atau mamanya ya. Maka di sini sahabat ini berkunyah dengan anak perempuannya. Dia memiliki anak perempuan yang bernama Ruqayyah, lalu dia dipanggil dengan Abu Ruqayyah atau Abah Ruqayyah. Dan ini termasuk dianjurkan atau sunnah ya, yang mana Nabi, kemudian para sahabat, kemudian juga diikuti para ulama, mereka memiliki kunyah. Mereka memiliki kunyah ya. Bahkan di antara mereka memiliki kunyah walaupun mereka tidak memiliki anak. Seperti Aisyah radhiyallahu taala anha berkunyah dengan keponakan beliau Ummu Abdillah. Jadi keponakan beliau Abdullah bin Zubair bin Awam. Maka Abdullah ini anaknya dari Asma. Asma adalah saudari dari Aisyah. Ada juga yang berkunyah dengan sebutan binatang ya, seperti Abu Hurairah, abahnya kucing ya. Atau ada juga seseorang yang berkunyah dengan kejadian yang dia alami,
seperti Ali bin Abi Thalib ya, ketika ada perselisihan dengan Fatimah dengan istri beliau, lalu beliau pergi ke masjid, kemudian beliau rebahan, kemudian Nabi datang. Ketika rebahan, Nabi memanggil dengan sebutan Qum ya Aba Turab ya, bangunlah wahai abahnya tanah, abahnya pasir, karena Masjid Nabawi zaman dulu itu lantainya adalah pasir. Jadi ketika berabah maka banyak pasir yang menempel di pakaian beliau. Maka Nabi menyebutkan kunyah dari Abu Thalib dengan sebutan Abu Turab, abahnya tanah. Ini menunjukkan bahwa disunahkan seseorang itu memiliki kunyah walaupun dia belum menikah. Kemudian dalam hadis ini juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan sebuah metode ya dalam menyampaikan agama, yaitu beliau membuka dengan hal-hal yang menarik perhatian. Seperti Nabi katakan ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Dan banyak lagi metode Nabi dalam menyampaikan ilmunya. Di antaranya adalah Nabi juga pernah memegang pundak sahabatnya ya, ketika Nabi menasihatinya atau berkata kepada orang tersebut. Juga Nabi SAW juga pernah membuka pelajarannya ya dengan metode pertanyaan, kadang juga dengan teka-teki. Ini menunjukkan bahwasanya seorang guru itu, seorang pengajar itu, maka dia harus memiliki beberapa cara dalam metode pengajaran agar audiens atau murid-muridnya atau santri-santrinya ya bisa lebih memahami dan juga tidak membosankan ketika gurunya mengajarkan demikian. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga ketika mengajarkan para sahabatnya dengan berbagai macam metode. Kemudian makna nasihat ya, makna nasihat, maka secara bahasa itu adalah al-khalus. Al-khalus atau ikhlas, murni atau memurnikan. Murni atau memurnikan. Contoh misalnya nasahtul asal. Nasahtul asala. Saya menasihatkan madu. Saya nasahtu, menasihatkan madu. Maka maknanya adalah saya memurnikan madu. Ya, saya memurnikan madu. Adapun secara istilah syar'i yang kita bahas adalah memang para ulama menyebutkan beberapa. Namun kita ambil yang paling mudah ya, yang paling ringan kita pahami, yaitu nasihat adalah iradatul khairi lil mansuhilah. Iradatul khairi lil mansuhilah. Menginginkan kebaikan kepada orang yang dinasihati. Menginginkan kebaikan kepada orang yang dinasihati. Maka sejatinya orang yang memberikan nasihat kepada orang lain, maka orang yang memberikan nasihat ini ingin kebaikan bagi orang yang dinasihati. Makanya kan dalam memberi nasihat harus ada adabnya, karena tujuan memberi nasihat adalah agar kebaikan sampai kepada orang yang dinasihati. Jadi maka tidak boleh seseorang yang memberi nasihat itu misalnya memberi nasihat kepada orang yang lebih tua dari dia, namun di hadapan orang banyak. Nah, ini kan tidak sampai kebaikan. Kenapa? Karena orang yang dinasihati itu bisa malu, ya, sehingga tidak sampai kebaikan kepada orang yang dinasihati. Kemudian kita juga telah membahas makna nasihat berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Hafidh Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Id menyebutkan nasihat berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu intinya adalah maka nasihat untuk Allah atau berkaitan dengan Allah adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah nasihat yang paling baik ya, yang seorang muslim berikan kepada orang lain, yaitu agar muslim ini mengajak orang bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan benar, agar mereka beriman, agar mereka tahu caranya beribadah kepada Allah dengan benar. Maka inilah sebaik-baik nasihat. Ketika kita misalnya memberikan nasihat berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala yang paling utama, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Id menyebutkan, maka nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala maknanya adalah al-iman ilal iman bihi.
yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menafikan kesyirikan bagi Allah. Kemudian juga beliau menyebutkan wa tarkul ilhad fi sifatihi wa wasfihi bi sifatil kamal wal jalal kulliha. Tidak menyelewengkan dalam masalah sifat-sifat Allah dan menetapkan semua sifat-sifat yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa tanzihuhu an jami'in naqais wal qiyam bi ta'atihi wa jitinabu ma'siyatihi wal hubbu fihi wal bughdu fihi wa jihadu man kafara bihi wal i'tiraf bi ni'matihi wa syukru 'alaiha wal ikhlas fi jami'il umur wad du'a ila jami'il awsafil madhkurah wal hathu 'alaiha wa tarattuf bin nas. Kemudian beliau menyebutkan makna nasihat berkaitan dengan Allah, yaitu mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala kekurangan, mentaati Allah, menjauhi segala kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mencintai dan membenci karena Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Intinya adalah nasihat berkaitan dengan Allah secara ringkasnya adalah satu, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah sebaik-baik nasihat yang kita berikan kepada orang lain berkaitan dengan Allah. Yang pertama adalah mengajak orang beriman. Setelah mereka beriman, maka kita ajak mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ajak mereka agar senantiasa melazimi takwa, yaitu menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, nasihat berkaitan dengan Al-Qur'an, ya. Maka secara ringkas, ya, Al-Hafidz Ibnu Daqiq Al-Id juga menyebutkan makna nasihat untuk Al-Qur'an. Yang pertama adalah beriman bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Adalah ucapan Allah, bukan makhluk, yang Allah turunkan, ya, kepada para rasulnya, para rasulnya. Yang mana kalamullah ini tidak menyerupai sedikit pun dari perkataan manusia. Maka tidak dengan yang dituduhkan orang-orang kafir Quraisy kepada Rasul bahwa Al-Quran adalah ciptaan Muhammad, adalah bikinan dari Nabi Muhammad. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini dia diberi gelar ummi. Apa makna ummi? Tidak bisa baca dan tulis. Tujuannya adalah agar jangan sampai dituduh bahwa Al-Quran itu adalah tulisan dari Nabi Muhammad, bikinan dari Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Maka tuduhan ini tidak benar karena beliau sebagai seorang ummi yang tidak bisa baca tulis. Bagaimana seseorang yang tidak bisa baca tulis bisa menciptakan sebuah ucapan yang luar biasa, yaitu Al-Quran ini? Maka terbantahkan tuduhan bahwa Al-Quran adalah bikinan dari Nabi Muhammad, sedangkan beliau tidak bisa baca dan tidak bisa menulis. Maka nasihat berkaitan dengan Al-Quran yang pertama adalah beriman bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Kemudian juga mengagungkannya, membacanya dengan tajwidnya, dengan makharijul hurufnya, ya. Makanya mukjizat Nabi yang sampai dengan kita, yang kita bisa rasakan kebaikannya, keberkahannya adalah satu-satunya cuma Al-Quran. Beda dengan mukjizat Nabi ketika beliau masih hidup, misalnya Al-Quran terbelah, kemudian banyu nang keluar dari jari jemari Nabi. Ini cuma disaksikan oleh siapa? Para sahabat, ya. Namun ketika Nabi sudah meninggal dunia, maka sisa cuma satu yang bisa kita nikmati adalah dari Al-Quran. Maka kita bisa katakan aib lah kalau seandainya seorang umat Nabi Muhammad tidak bisa membaca Al-Quran. Aib sekali, ya. Bagaimana Al-Quran ini sangat banyak, sangat penuh dengan kebaikan dan keberkahan. Maka satu huruf saja yang pian baca maka dibalas dengan 10 kebaikan. Maka sangat banyak kebaikan-kebaikan, pahala-pahala yang diberikan kepada seorang muslim ketika dia banyak membaca Al-Quran. Maka bagaimana seorang muslim banyak meraih pahala kalau dia tidak bisa baca Al-Quran, ya. Maka aib sekali kalau seorang muslim tidak bisa membaca Al-Quran, ya. Maka selama kita masih punya kesehatan, ya, masih punya keinginan, maka tidak mengapa, ya, kita misalnya belajar sama-sama membaca Al-Quran, ya. Maka jangan sampai
mukjizat Nabi yang paling besar ini yang sampai dengan kita ini, ternyata kita tidak bisa membaca Al-Quran. Maka termasuk nasihat berkaitan dengan Al-Quran, kita membacanya dengan baik, makharijul hurufnya, tajwidnya pas, dan seterusnya. Kemudian juga khusyuk ketika membaca Al-Quran, memperbaguskan bacaan Al-Quran, ya. Kemudian juga iqamatu hurufihi fit tilawah, ya. Kemudian huruf-hurufnya ketika dibaca maka harus pas, harus benar, ya. Kemudian juga membela Al-Quran ketika ada orang-orang yang menyimpangkannya, ya, merubah maknanya, ya. Ada kejadian, ya, ulun baca status WA teman bahwa ada salah cetak. Nah, salah cetak sebuah terbitan Al-Quran di surah Al-Kahfi. Wa inna lajailun 'alaiha. Apa itu ayatnya? Dirubah menjadi wa inna lajahilun 'alaiha. Jailun 'alaiha kan mereka menjadikan atasnya. Lalu terubah. Maka terubah hurufnya ini maknanya berbeda. Wa inna lajahilun 'alaiha, dan kami jahil terhadapnya. Jailun dijadikan menjadi jahilun, langsung ketahuan. Jadi ketika ada yang merubah huruf Al-Quran, maka pasti langsung ketahuan. Itu menunjukkan bahwasanya Al-Quran dijaga Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang yang berusaha menyelewengkan contoh hurufnya misalnya, atau kata-katanya berubah, maka pasti ketahuan. Akhirnya terbit edaran dari MUI untuk menarik dari cetakan tersebut, ya. Jailun, di situ tertulis jahilun, kan sangat berbeda maknanya. Jailun menjadikan, kalau jahilun jahil atau tidak tahu. Nah, ketika ada orang yang berusaha untuk merubahnya, maknanya atau hurufnya, lalu kita bela, maka ini termasuk bagian dari nasihat dengan Al-Quran atau untuk Al-Quran. Kemudian juga mengamalkannya, ya. Kemudian mengajak orang untuk membaca, memahami, mempelajari, ya. Makanya kan berkaitan dengan Al-Quran, Rasul pernah mengatakan khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Karena keberkahan, kebaikan, manfaat Al-Quran sangat luar biasa. Pian belum misalnya mengamalkan, namun pian baca, sudah banyak mendapatkan pahala. Terlebih lagi kewajiban dari Al-Quran adalah pian amalkan. Jadi jangan sampai Al-Quran itu mentoknya hanya dibaca saja. Al-Quran Allah turunkan untuk diamalkan. Maka berkaitan dengan nasihat kepada Al-Quran adalah kita meyakini bahwasanya Al-Quran kalamullah. Kemudian kita baca dengan benar hurufnya, makhraj hurufnya. Kemudian juga kita bela dari orang-orang yang menyelewengkannya, dan juga kita mengajak orang lain untuk mengamalkannya, mengajarkannya, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya yang kita masuk adalah yang ketiga, nasihat berkaitan dengan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berkaitan dengan nasihat untuk Rasulnya, maka Al-Hafidz Ibnu Daqiq Al-Id juga menyebutkan, ya, dan menjelaskan makna nasihat untuk Rasulnya. Beliau mengatakan, wa amman nasihatu li Rasulihi sallallahu alaihi wasallam fatasdiquhu 'ala risalah wal iman bi jami'i ma ja'a bihi wa ta'atuhu fi amrihi wa nahyihi wa nusratu hayyan wa mayyitan wa mu'adatu man adahu wa muwalatu man walahu wa i'dhamu haqqihi wa tawqiruhu wa ihya'u tariqatihi wa sunnatihi wa ijabatu da'watihi wa nashru sunnatihi wa nafyu tuhmah anha wa isti'tharu ulumiha wa tafaqquhu fi ma'aniha wa du'a'u ilaiha wa talattuf fi ta'limiha wa i'dhamiha wa ijlaluha wa ta'addubu 'inda qira'atiha wal imsaku 'anil kalami fiha bighairi ilmin wa ijlalu ahliha lintisabuhum ilaiha والتخلق بأخلاقهم والتأدب بآدابه ومحبة أهل بيته وأصحابه ومجانبة من ابتدع في سنته أو تعرض لأحد من أصحابه ونحو ذلك. Maka nasihat berkaitan dengan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, kata beliau, adapun nasihat untuk Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam maknanya adalah dengan membenarkan kerasulannya,
maka wajib kita benarkan bahwa beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya salah satu cara agar kita menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengetahui bahwasanya beliau adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dipilih untuk apa? Untuk menjadi seorang nabi dan rasul. Nah, pangkat kenabian atau pangkat kerasulan ini diberikan bukan karena usaha si hamba ini, tapi karena mutlak pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang jadi nabi ini bukan karena usaha dia. Berbeda dengan wali, ya. Maka seseorang yang menjadi wali ini kenapa? Karena dia beriman dan melazimi takwa. Maka seseorang yang beriman dan melazimi takwa, maka dia adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Namun menjadi nabi, bagaimanapun ibadah dia, bagaimanapun ketaatan dia, kalau Allah tidak pilih maka dia tidak bisa menjadi nabi dan rasul. Jadi pangkat kenabian dan kerasulan ini bukan usaha dari si hamba, enggak, tetapi mutlak Allah yang memilih. Ketika seseorang ini dipilih oleh Allah menjadi nabi dan rasul, itu menunjukkan Allah cinta, redha terhadap si hamba tadi. Maka jumlah para nabi 124.000, ya. Kemudian jumlah rasul 300-an, ya. Maka ini adalah hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sekian banyaknya nabi dan rasul, cuma 2 yang Allah pilih mendapatkan pangkat khullah. Apa khullah? Ini derajat yang paling tinggi mencintai seseorang, dinamakan dengan khalil, yang sangat dicintai. Maka dari sekian banyaknya nabi dan rasul, cuma 2 yang mendapatkan gelar ini. Yang pertama adalah Nabi Ibrahim, yang kedua adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, caranya bagaimana menumbuhkan kecintaan kepada Nabi? Maka Nabi Muhammad adalah sosok yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan rasul sekaligus sebagai khalilullah. Orang yang Allah sangat cintai, cuma 2 setelah Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya berkaitan dengan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkaitan dengan iman. Maksudnya apa? Semakin tinggi, sempurna iman seseorang, pasti kecintaannya kepada Nabi semakin besar dan bertambah. Maka pemahaman sebaliknya, semakin rendah imannya, berkurang imannya karena kemaksiatan, maka semakin berkurang juga rasa cinta dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam sebuah hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah pernah bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belum sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai aku dia jadikan lebih dia cintai dibandingkan anaknya dan orang tuanya dan manusia seluruhnya. Maka Rasul kaitkan kecintaan kepada Nabi Muhammad ini lebih dicintai dibandingkan dengan seluruh manusia. Kepada anaknya, kepada orang tuanya, kepada seluruh manusia, bahkan kepada dirinya sendiri, maka dia harus lebih mencintai siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru dikatakan imannya sempurna. Nah, makanya Umar bin Khattab, beliau pernah mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa engkau yang aku paling cintai kecuali diriku. Maksudnya adalah beliau lebih mencintai dirinya dibandingkan dengan Nabi Muhammad. Kemudian Nabi katakan, tidak wahai Umar, tidak sempurna imanmu kecuali engkau mencintai aku melebihi dirimu sendiri. Kemudian baru Umar mengatakan, aku lebih mencintai engkau dibandingkan dengan diriku sendiri. Kama qala Umar. Kemudian kata Rasul, maka sempurnalah imanmu. Nah, jadi berkaitan dengan mencintai Nabi adalah dikaitkan dengan iman. Kalau imannya sempurna, maka semakin
tambah besar juga kecintaan dia kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya syariat menjadikan mencintai Nabi sebagai sebuah ibadah. Sebagai apa? Sebuah ibadah. Maka nasihat berkaitan untuk Rasulnya yang pertama adalah membenarkan kerasulannya. Karena banyak yang Nabi sampaikan berkaitan dengan masalah gaib yang tidak bisa dijangkau panca indera kita. Misal Nabi mengatakan ya, menjelaskan kepada kita tentang perkara hari kiamat. Ini kan perkara yang gaib. Misalnya Nabi mengatakan kepada kita, menjelaskan kepada kita tentang tanda-tanda hari kiamat. Ini kan berkaitan dengan perkara gaib. Karena banyaknya perkara-perkara gaib yang Nabi sampaikan, maka walaupun begitu tetap wajib kita benarkan apa yang Nabi sampaikan kepada kita. Kemudian, dan beriman terhadap apa yang dibawa olehnya. Kemudian mentaati perintahnya dan larangannya. Mentaati perintahnya dan larangannya. Maka semua perintah yang diperintahkan oleh Nabi kemudian dia amalkan, dan semua larangan yang dilarang oleh Nabi maka ditinggalkan. Nah, makanya generasi yang paling baik ya, yang sangat mencintai Nabi adalah generasi para sahabat. Bagaimana ketaatan mereka kepada perintah Rasul. Bagaimana mereka menjauhi semua yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka tidak tahu alasan kenapa Nabi meninggalkan, maka mereka tinggalkan. Sekalipun apa, mereka tidak mengetahui alasannya. Contoh misalnya ketika Nabi sholat ya. Nabi sholat kemudian tiba-tiba datang Jibril di tengah sholat Nabi, memberitahu Nabi bahwa di sendal Nabi ada najisnya. Maka Nabi melepas sendalnya. Ketika Nabi melepas sendalnya, para sahabat mengikuti Nabi, melepaskan sendalnya. Kan mereka tidak mengetahui alasan kenapa Nabi melepaskan sendalnya. Namun ketika Nabi melepas sendalnya, maka para sahabat pun juga mengikuti. Kemudian setelah selesai sholat, baru Nabi kasih tahu bahwa ketika sholat sendal Nabi ada najisnya. Padahal kan sandal para sahabat belum tentu ada najisnya, tetapi mereka lakukan karena sangat mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka walaupun tidak mengetahui alasannya, tetap mereka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabatlah yang harus kita tiru bagaimana kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita cukupkan ya mengikuti para sahabat dalam mencintai Nabi. Ketika para sahabat mengerjakan ini, kita kerjakan. Kalau para sahabat tidak mengerjakan, maka tidak kita kerjakan. Sangat mudah ketika menjalankan agama. Ya. Maka ikutilah generasi yang paling baik, itu generasi para sahabat ketika mereka mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dan membela beliau di masa hidupnya dan membela beliau setelah beliau meninggal dunia. Maka tentu para sahabat adalah generasi yang hidup bersama Nabi. Mereka membela mati-matian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah ada sebuah kejadian ya ketika perang Uhud. Itu kan orang-orang yang berada di atas bukit yang Nabi katakan agar jangan sampai turun ya. Kemudian mereka turun setelah melihat musuh sudah kocar-kacir. Padahal kan sebagian musuh yang lain berlindung di gunung atau di bagian bukit ya. Ketika mereka turun, maka mereka diserang ya. Nah, ketika mereka diserang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bahaya ya. Karena mereka diserang oleh musuh. Nah, ada sahabat Nabi yang menjaga Nabi mati-matian, yang siap membela Nabi bahkan dengan nyawanya. Itu sahabat Abu Tolhah. Dia melindungi Nabi dengan baju baju besinya dari panah-panah, dari sabetan pedang, luar biasa ya. Maka dia tidak peduli walaupun dia meninggal dunia. Yang penting beliau menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian juga ketika Nabi bertahallul ya, cukur, ketika Nabi haji wada kan bercukur ya. Kemudian Nabi bercukur rambut dengan halak tukang cukur. Maka para sahabat mengelilingi Nabi. Kemudian mereka
mengambil rambut Nabi yang dicukur. Mereka tidak mau rambut seorang Nabi yang agung, yang mulia ini jatuh ke lantai. Maka mereka ambil, mereka jangan sampai jatuh ke lantai. Jadi diputiki, jadi diambil ketika dicukur, kemudian apa? Jangan sampai jatuh ke lantai. Jadi mereka ambil. Ini cara mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih hidup. Kemudian juga bagaimana para sahabat ya ketika belajar bersama Nabi, berjihad bersama Nabi luar biasa. Nah, kita kan sudah meninggal dunia nabinya. Maka cara membela beliau adalah dengan membela sunnah beliau, dengan membela ajaran beliau. Ada pian misalnya mendengar orang menghina jenggot misalnya, itu kan mutlak sunnah Nabi itu. Itu adalah mutlak perintah Nabi. Maka pian tegur dengan cara yang halus. Bukankah jenggot adalah Nabi yang menyuruh? Kalau kadang Nabi menyuruh kita kada berjenggotan. Ulun yakin kalau seandainya Nabi kada menyuruh kita kada berjenggotan. Tapi karena Nabi yang menyuruh sangat banyak hadisnya, maka kita berjenggotan. Ini kan sunnah Nabi, ajaran Nabi. Kemudian contoh yang lain sangat banyak ya. Seperti berkaitan dengan masalah azan, salat berjamaah, ibadah-ibadah yang lain. Maka inilah cara kita membela ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Maka beliau sudah meninggal dunia, maka kita bela dengan membela sunnah-sunnah beliau, dan ini termasuk nasihat kepada Rasulnya. Kemudian juga mengagungkan hak-haknya dan menghormati beliau, menghidupkan ajarannya dan menghidupkan sunnah-sunnahnya ya. Maka ajaran Nabi ini sudah sampai dengan kita semuanya ya. Sudah sampai ya. Maka apa yang Nabi ajarkan kita amalkan, yang Nabi tidak ajarkan maka kita tidak amalkan. Seperti misalnya salat berjamaah, itu adalah sunnah Nabi yang paling luar biasa ya. Jadi sangat banyak kebaikan yang seseorang dapatkan ketika dia salat berjamaah. Maka orang yang benar-benar ingin ya mengamalkan sunnah Nabi, dia ingin diakui oleh Nabi sebagai seorang umat, tentu dengan mengamalkan sunnah Nabi seperti salat berjamaah. Kemudian juga menafikan atau meniadakan kecurigaan dan tuduhan terhadap sunnah-sunnahnya. Nah, terkadang ada orang yang menuduh macam-macam sunnah-sunnah Nabi ya. Seperti dituduh tadi kayak masalah jenggot kemudian celana di atas mata, dituduh dengan tuduhan macam-macam ya. Maka kita bela sunnah Nabi tersebut agar orang tidak mencaci menghina ajaran Nabi. Kemudian mengedepankan ilmu-ilmu tentang sunnah-sunnahnya. Maka kita yang mengetahui sunnah ini tentu harus dengan belajar. Bagaimana kita bisa mengamalkan ajaran Nabi kalau kita sendiri tidak belajar. Kemudian juga mempelajari makna-maknanya, mengajak manusia kepada sunnah Nabi. Sunnah di sini ajaran ya. Jadi orang kadang salah faham makna sunnah. Memang sunnah ini memiliki banyak makna. Kalau sunnah berkaitan dengan hukum taklif, pembebanan syariat, maka ada wajib, sunnah, makruh, haram, mubah. Itu sunnah dalam berkaitan hukum taklif, pembebanan syariat. Maka salat zuhur hukumnya wajib. Maka salat duha hukumnya sunnah. Ini sunnah menurut hukum taklif. Tapi sunnah di sini maka maknanya bukan itu. Maka sunnah di sini maknanya adalah sirah atau tariqah, jalan atau tata cara. Maka sunnah Nabi tata cara beragama Nabi, atau sunnah Nabi jalan hidup Nabi. Ini umum. Bagaimana seseorang berakidah, ikuti sunnah Nabi. Cara Nabi berakidah. Bagaimana akhlak Nabi, maka lihat sunnah Nabi. Maka bagaimana ajaran Nabi dalam berakhlak. Jadi jangan sampai salah faham. Sunnah maknanya banyak. Namun sunnah di sini adalah makna umum, sirah atau tariqah, cara Nabi atau ajaran Nabi. Kemudian kita teruskan, kita habiskan. Lemah lembut dalam mengajarkannya dan mengagungkannya, beradab ketika membacanya, subhanallah. Jadi ketika membaca sunnah Nabi, hadis Nabi dengan beradab. Kita lihat para ulama ya, ketika misalnya Al-Imam Bukhari, ketika beliau menyusun kitab Sahih Bukhari, maka beliau bersuci dulu, berwudu terlebih dulu. Walaupun tidak wajib, kan hadis bukan Quran. Kemudian juga ada ulama juga dengan salat sunnah dulu sebelumnya. Kemudian salat sunnah istikharah dulu ketika ingin memasukkannya ke dalam kitabnya.
Ya, salat sunnah apa? Istikharah. Agar memang benar ini hadisnya ini benar sahih dari Nabi, maka istikharah terlebih dulu subhanallah. Kemudian juga dengan pakaian yang bagus ya, pakaian yang baik ya. Kalau kita kan mungkin sembarangan baca Quran kan kadang berkaos kutang ya, kenapa Bang sebujurnya? Kada berdosa Bang. Tapi ini berkaitan dengan adab seseorang ketika bermuamalah dengan Al-Qur'an, dengan baca hadis ya, menuntut ilmu agama ya. Memang kada berdosa, tapi ini kurang adab ya. Nah, maka para ulama kalau kita melihat bagaimana akhlak mereka terhadap ilmu maka luar biasa ya. Maka mereka dengan pakaian terbaik, berwudu, salat istikharah ya ketika mengarang kitab hadis. Kemudian kita baca terus, tidak berbicara tentang sunnahnya tanpa dasar ilmu. Maka wajib seseorang ini berbicara tentang sunnah Nabi harus didasari dengan ilmu. Berakhlak dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, beradab dengan adab-adabnya, kemudian mencintai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga sahabat-sahabat Nabi. Jangan sampai mencintai keluarga Nabi dengan menghina, mencaci maki sahabat Nabi. Nah, ini kan salah, sangat aneh ya. Bukankah para pembawa sunnah Nabi adalah kalangan para sahabat ya? Nah, maka jangan seperti orang Syiah yang mereka mengatakan mereka mengagunkan para sahabat, namun ternyata mereka mencaci maki para sahabat. Ini kan sangat aneh ya. Bukankah sunnah ini sampai dengan kita karena jasa dari para sahabat? Kemudian menjauhi orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah di dalam sunnah beliau atau mencela salah satu dari sahabat-sahabat beliau dan yang semisalnya. Maka inilah makna dari nasihat berkaitan dengan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka di sini disebutkan ditekankan beliau menjauhi orang-orang yang melakukan bid'ah di dalam sunnahnya. Karena lawan dari sunnah adalah bid'ah. Lawan dari ajaran Nabi adalah perbuatan bid'ah. Nah, maka seseorang yang melakukan perbuatan bid'ah berarti dia apa? Dia menghinakan dari ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika seseorang itu sering melakukan perbuatan bid'ah, ya, mengakar turun temurun misalnya, maka orang yang seperti ini cenderung untuk meninggalkan yang benar-benar sunnah Nabi. Ulun-ulang. Ketika seseorang ini suka melakukan perbuatan bid'ah dengan berbagai macam bid'ahnya, maka orang ini cenderung untuk selalu meninggalkan sunnah Nabi. Coba pian perhatikan, salat berjamaah. Orang yang mengaku cinta Nabi, namun hanya di mulut saja, ya. Kemudian dia melakukan banyak melakukan perbuatan bid'ah, maka contoh salat berjamaah. Bagaimana semangatnya dia salat berjamaah? Biar lihat aja kayak itu. Maka masjid ramai dengan acara-acara. Ketika salat berjamaah orangnya hilangan. Orangnya apa? Hilangan, subhanallah. Padahal yang benar sunnah Nabi, ajaran Nabi adalah salat berjamaah. Jadi ada perasaan ngalih, perasaan berat untuk mengerjakan yang benar-benar sunnah Nabi. Kenapa? Karena banyak perbuatan bid'ah yang telah dia kerjakan. Makanya sulit untuk belajar, membaca hadis Nabi, salat berjamaah, baca Al-Quran, ya. Kenapa? Karena banyak perbuatan bid'ah yang telah dia kerjakan. Jadi lawan dari sunnah adalah bid'ah. Lawan dari ajaran Nabi adalah perbuatan bid'ah. Kemudian, kita teruskan. Yang keempat, nasihat kepada para penguasa. Maka Al-Hafidh Ibnu Daqiq Al-Id juga mengatakan tentang nasihat kepada para penguasa. Beliau mengatakan, wa amman nasihatu li'a'immatil muslimin fa mu'awanatuhum 'alal haqq wa ta'atuhum wa amruhum bihi wa tanbihuhum wa tadhkiruhum birifqin wa lutfin wa i'lamuhum bima ghafalu anhu wa tablighuhum min huquqil muslimin wa talqul khuruji 'alaihim bis-sayfi wa ta'lifi qulubin nas li ta'atihim was-salatu khalfahum wal jihadu ma'ahum wa an yad'u lahum bis-shalah. Nasihat kepada para penguasa yaitu, adapun nasihat untuk para pemimpin kaum muslimin adalah dengan membantu mereka dalam menegakkan kebenaran.
Ketika dalam diri mereka ada kebenarannya, peraturan-peraturan yang mereka sampaikan ada benarnya, maka kita bantu dan tolong mereka. Kemudian mentaati mereka, memerintahkan mereka untuk menegakkan kebenaran dan mengingatkan mereka dengan kelembutan. Nah, jadi di sini beliau mengingatkan kepada kita, mengingatkan kesalahan-kesalahan mereka, misalnya maka dengan kelembutan. Memberitahu mereka akan hal-hal yang mereka lalai darinya dan menyampaikan kepada mereka akan hak-hak kaum muslimin dan tidak memberontak kepada mereka dengan pedang, ya. Maka sangat banyak musibah keburukan ketika memberontak kepada para pemimpin. Jadi kerusakannya lebih besar dibandingkan dengan maslahatnya. Melembutkan hati manusia untuk mentaati para pemimpin. Maka caranya bagaimana? Kita melembutkan hati manusia, orang-orang untuk mentaati pemimpin dengan cara yang hak. Maka tentu kita ajarkan bagaimana salafus saleh, bagaimana agama ini menyikapi berkaitan dengan masalah kepemimpinan atau penguasa. Ya. Makanya dalam sebuah hadis kan Rasul mengatakan kepada kita, alaikum bis-sam'i wat ta'ah wa in ta'ammaru alaikum abdun habasyiyun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian taatilah dan tunduklah sekalipun yang menjadi pemimpin di antara kalian seorang budak dari Habasyah berkulit hitam. Jadi Nabi di sini menyuruh kepada kita agar mentaati pemimpin sekalipun yang naik jadi pemimpin bukan naik secara syar'i, yaitu seorang budak. Karena kan syarat menjadi pemimpin apa? Dia bukan budak, dia bukan budak. Namun kalau ternyata misalnya budak naik jadi pemimpin, tetap kita diperintahkan untuk mentaati. Ini kan menunjukkan bahwa bakalan ada para pemimpin yang naik, namun bukan dengan cara yang syar'i, namun tetap wajib diikuti. Ya, tetap wajib diikuti dalam perkara yang ma'ruf, Apalagi banyak dari pemimpin kita adalah orang-orang Muslim juga, ya. Maka hak mereka ada juga berkaitan dengan hak seorang Muslim. Terlebih mereka sebagai seorang pemimpin tidak boleh menggibah. Ini enggak boleh, ya. Maka tidak boleh kita gibah pemimpin kita, sebagaimana kita tidak boleh menggibah muslim yang lain, ya. Tidak boleh dia dirusak kehormatannya, dihina, dicaci maki, enggak boleh, ya. Sebagaimana kita tidak boleh mencaci maki kaum muslimin. Kita teruskan. Salat di belakang para pemimpin, ya. Berjihad bersama mereka. Makanya berjihad ini harus sesuai dengan arahan para pemimpin. Dan mendoakan kebaikan untuk mereka. Maka bisa jadi, ya, doa kita kepada mereka dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata banyak kebijakan-kebijakan beliau ternyata pro rakyat. Kenapa? Karena doa dari pian-pian juga. Makanya kalau seandainya kita berdoa kepada Allah agar diberikan pemimpin yang baik, agar kebijakan-kebijakan mereka pro kepada rakyat, ya, kepada masyarakatnya, otomatis kan manfaatnya itu lebih banyak dan lebih besar. Makanya ketika pemimpin ini baik, otomatis manfaat dan kebaikannya sangat besar kepada orang banyak. Maka inilah yang bisa kita lakukan berkaitan dengan menasihati para penguasa kita. Dengan cara-caranya kita belajar manhaj, bagaimana yang benar berkaitan dengan masalah pemimpin. Maka tadi disebutkan oleh penulis, yaitu dengan membantu mereka menegakkan kebenaran, mentaati mereka, kemudian juga menyuruh mereka untuk menegakkan kebenaran dan mengingatkan mereka dengan cara yang lembut. Sebagaimana kita menasihati orang dengan cara yang lembut, ya, tidak terang-terangan di hadapan orang, begitu juga dengan para pemimpin kita. Kemudian juga ketika misalnya mereka ada melakukan hal-hal yang keliru, kita sampaikan, kita luruskan dengan cara yang baik. Kemudian juga tidak memberontak, kemudian juga mengajak orang untuk melembutkan hati mereka untuk mentaati para pemimpin, ya. Karena Rasul katakan tadi bahwa kita tetap wajib mentaati mereka sekalipun yang naik menjadi pemimpin bukan dengan cara yang syar'i, ketika yang naik adalah seorang budak, ya. Tetap kita wajib untuk mentaati mereka dalam kebaikan. Kemudian juga di akhir dari nasihat kepada para penguasa adalah mendoakan kebaikan untuk mereka, ya.
Karena kalau mereka baik, maka manfaatnya sangat besar untuk kaum muslimin. Maka bisa jadi doa-doa pian ya, yang pian menengadahkan tangannya di hadapan Allah di tengah malam ya. Maka selain pian mendoakan kebaikan untuk diri sendiri, untuk keluarga, kemudian untuk kaum muslimin, maka jangan juga lupa kita untuk mendoakan kebaikan kepada para penguasa kita. Karena kalau dikabulkan, maka sangat banyak kebaikan-kebaikan yang didapatkan oleh kaum muslimin. Maka tidak ada ruginya kita mendoakan kebaikan untuk para pemimpin, enggak ada ruginya, malah kita berpahala. Karena doa adalah ibadah. Sekalipun misalnya toh tidak dikabulkan, kalau kita berdoa maka kita berpahala. Karena doa adalah ibadah. Maka selain kita mendoakan diri kita, keluarga kita, maka jangan lupa juga mendoakan untuk kebaikan kepada para penguasa. Siapa tahu ada yang dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, ternyata dia sangat mendukung, memperhatikan rakyat-rakyatnya sehingga kebaikannya sangat banyak kepada kaum muslimin. Wallahu alam bissawab. Ya, kita sambung nanti terakhir ya, berkaitan tentang nasihat kepada kaum muslimin secara umum. Wallahu alam bissawab. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.